Baik, untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai Big Data Adoptions and Planning Considerations. Nah, ketika kita ingin mengadopsi suatu teknik yang baru ya, di sini kita mau mengadopsi yang namanya Big Data. Di sini kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satu contohnya misal, Big Data ini kan kalau kita dengar secara sekilas, yang terlintas di pikiran kita itu suatu implementasi analisa suatu data agak sedikit teknikal seperti itu. Tetapi sebenarnya konsep dari big data ini kita harus lebih memperhatikan bagaimana big data itu diinisiasi dari level yang strategis. Jadi kita tidak hanya melulu melihat implementasi big data ini dari segi technical issue seperti itu. Dan juga harus berorientasi bisnis. Misalnya kalau kita mau mulai mengadopsi big data, kita mau melakukan analytics terhadap suatu kumpulan data, kita harus melihat secara ke depannya apakah aktivitas yang akan kita lakukan ini bisa bernilai bisnis terhadap perusahaan. Nah, untuk adopsi big data ini cenderung ada dua nih, bisa transformatif atau inovatif. Apa itu transformatif? Transformatif itu dikaitkan dengan seperti kita melakukan implementasi. Terus kita mendapatkan hasil dari analisa big data untuk meningkatkan level operasional, untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas dari operasional di perusahaan kita. Lebih ke arah yang spesifik. Tetapi juga ada adopsinya ini terkait dengan inovasi di sini. Inovasi ini berarti misalnya kita mau mengganti sesuatu dari level basis atau level fundamental dari struktur bisnis kita maupun produk, service, atau organisasi itu sendiri. Misal, dengan adanya adopsi big data ini, kita mau melakukan inovasi yang sebelumnya perusahaan yang memproduksi memproduksi makanan dengan bahan baku A, dengan analisis big data, mereka bisa memprediksi sesuatu, mereka membuat produk baru, turunan-turunan produk dengan bahan baku yang sama. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari implementasi big data-nya. Selain itu, ketika kita mau melakukan implementasi big data, kita harus memperhatikan dari level manajemen. Di sini ada istilah nih di sini. Too many controlling force can stifle the initiative. Kalau bahasa Indonesianya ini, terlalu banyak tangan nggak terlalu bagus juga untuk implementasi big data. Contohnya, misalnya teman-teman di sini terlibat di suatu perusahaan sebagai data engineer atau data scientist. Biasanya kalau pekerjaannya terkait analytics, terkait big data ini, teman-teman akan lebih eratnya menemukan hal-hal yang seperti ini kalau teman-teman bekerja sebagai data engineer atau data scientist. Nah, kalau misalnya untuk adopsi big data ini terlalu banyak orang yang terlibat dan tidak perlu ada di sana. Misalnya level manajemen hampir semuanya terlibat, level bisnis hampir semuanya terlibat, dan lain seperti itu. Terlalu banyak orang yang terlibat juga tidak bagus, karena bisa saja mereka yang tidak punya domain knowledge yang lumayan bagus, mereka memberikan input yang tidak berguna sama sekali, bahkan bisa membuat arah dari adopsi big data ini menjadi tidak baik. Tetapi kalau terlalu kecil juga di sini, the too little oversight, kalau keterlibatan dari suatu perusahaan, ini kita mau adopsi big data, tapi keterlibatannya itu kecil, hanya beberapa, misalnya perusahaan ini mau adopsi big data, tapi mereka hanya melempar ke satu tim yang misalnya terdiri dari 5 orang untuk mengerjakan project big data ini. Tapi tidak ada support dari level manajemen, tidak ada support dari level funding, dan seperti itu. Nanti adopsi big data ini hanya condong lebih sekedar project untuk eksperimen saja.
Contohnya, misalnya kalau teman-teman di sini terlibat di pembuatan software ya, di suatu perusahaan, tetapi tidak dapat dukungan dari top level management. Walaupun software jadi, walaupun software-nya sudah rilis, kemungkinan besar tidak akan terpakai sama sekali karena tidak ada dukungan dari top manajemen untuk mengenforce atau tanda kutip memaksa para pengguna yang ada di perusahaan itu untuk menggunakan aplikasi yang sudah dibikin untuk mendukung operasional perusahaan itu. Selanjutnya, biasanya big data ini condong condong implementasinya menggunakan analytics atau untuk menganalisa pohor menganalisa dari hal-hal terkait bisnis. Nah, untuk life cycle-nya, jadi permulaan untuk mengadopsi big data, teman-teman di sini bisa mulai dari suatu business case. Business case itu seperti apa sih? Misalnya, kita ambil contoh suatu case perbankan. Mereka punya punya eh, beberapa kumpulan case-case, misalnya eh, terkait terkait corporate banking. Jadi banking yang terkait dengan level-level perusahaan seperti itu. Mereka punya kumpulan datanya, mereka punya grouping dan lain seperti itu. Nah, kita bisa mulai, oh ada business case yang bisa dianalisis dari suatu perusahaan tersebut. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar, mereka biasanya pasti punya business case yang sudah dikelompok-kelompokkan, walaupun terdokumentasi atau tidak ya. Terus dengan implementasi big data ini, kita mau memastikan bahwa hasil analisa yang kita lakukan bisa menghasilkan nilai yang besar untuk perusahaan tersebut. Terus untuk ini ya, untuk langkah-langkah untuk life cycle ini sendiri akan dibahas di beberapa slide selanjutnya. Tapi di sini ada secara garis besar ya, langkah-langkahnya itu apa aja. Yaitu ada identifying, procuring, filtering, extracting, cleansing, and aggregating of data. Terus, langkah-langkah ini diperlukan sebelum analisisnya itu dilakukan. Karena kalau kita mau melakukan, di sini kan ada identifikasi, pengadaan, filter, ekstraksi, pembersihan, cleansing, penggabungan, aggregating seperti ini. Kenapa kita perlu melakukan hal-hal ini sebelum kita melakukan analisis? Karena contohnya misal, ambil contohnya, kalau ambil analoginya misalnya suatu perusahaan tambang mau mau membuka site baru untuk melakukan proses tambang. Mereka harus memperhatikan juga dong. Mereka harus ambil sampel kira-kira di tempat yang baru ini apakah menjanjikan atau tidak. Karena kalau mereka asal asal menambang tanpa memperhatikan sampel, mengecek dan lain seperti itu, mereka akan mengeluarkan biaya yang besar tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sama dengannya dengan data. Data ini kita ada istilahnya data mining, kita bisa melakukan mining dari suatu data, tapi juga kita harus perhatikan data-data yang kita ambil. Ini kita ambil sampelnya, apakah bisa bernilai atau tidak. Seperti itu. Terus untuk melakukan uh, aplikasi dari langkah-langkah life cycle ini, ya biasanya diperlukan suatu kompetensi baru. Misalnya di perusahaan ini, mereka mau mengadopsi big data atau analytics, tapi mereka belum punya orang-orang yang capable di bidang tersebut. Mereka mau nggak mau, mereka harus hire data scientist atau data engineer untuk menopang adopsi big data ini. Nah, selanjutnya, apa yang membedakan big data dengan analisis biasa?
Yang membedakan big data dengan analisis biasa, kita di sini memperhatikan ada beberapa hal yang faktor yang membedakan big data dengan analisis yang lain, yaitu ada beberapa V di sini, misalnya ada volume, velocity, and variety. Jadi kalau kita bisa melihat data yang memiliki salah satu karakteristik ini, berarti kita bisa kategorikan data tersebut bisa kita anggap sebagai big data, kayak gitu. Terus untuk melakukan analisis terhadap big data tersebut, kita harus mengikuti beberapa metodologi. Kenapa sih kita harus mengikuti metodologi atau step-steps yang sudah dibuat? Karena metodologi itu biasanya sudah dibuat sedemikian rupa, seperti panduan, dan sudah diuji supaya kita bisa melakukan implementasi lebih terarah dan terukur hasilnya. Nah, untuk metodologi ini ada beberapa hal, yaitu melibatkan acquiring, processing, analyzing, and report processing the datanya ini. Terus di slide selanjutnya di sini akan dijelaskan beberapa life cycle ya. Ada 9 life cycle terkait aktivitas terkait analisis big data itu sendiri. Oke, terus selain adopsi dari big data, kita harus memperhatikan dari level perencanaan, apakah kita punya sumber daya manusia yang capable untuk melakukan ini atau tidak. Terus apakah kita perlu mengadakan training atau edukasi, karena kan di sini kita akan melibatkan beberapa orang, atau misalkan kita melibatkan orang-orang di unit bisnis, apakah kita melibatkan orang-orang di top level manajemen, dan lain seperti itu. Jadi big data ini nggak hanya berhubungan dengan sisi teknisnya saja, tapi kita juga harus memperhatikan dari level manajemen. Oke, selanjutnya terkait Big Data Analytics Life Cycles. Di sini ada 9 life cycle yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada Business Case Evaluations, yang kedua ada Data Identifications, yang ketiga ada Data Acquisition and Filtering, yang keempat ada Data Extraction, yang kelima ada Data Validation and Cleansing, yang keenam ada Aggregation, Representation, Analysis, Visualization, dan Analysis Result. Di sini ada penggambarannya ya dari fase-fase yang disebutkan sebelumnya, ada 9 fase. Fasenya ini mirip seperti kalau teman-teman lihat waterfall ya. Waterfall dilakukan dari permulaan sampai akhir. Bedanya nanti di stage 7 yang di data analisis, kita bisa melakukan prosesnya berulang kali sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Karena kadang satu kali analisis, satu kali proses, kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mau tidak mau, kita akan melakukan proses ini secara iteratif berkali-kali sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, atau kita tidak mendapatkan hasil sama sekali. Terus juga di sini data visualization bisa menyesuaikan dari hasil data analis ini. Kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu? Baik, belum ada ya? Kita lihat tahapan yang pertama di sini, business case evaluations. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat sebelumnya, kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus memperhatikan apakah yang kita akan lakukan itu bernilai atau tidak. Bisa saja kalau kita memulai untuk melakukan mining suatu data, tapi kalau kita tidak mengambil suatu sampel, kita tidak bisa memprediksi kalau hasilnya tidak bernilai, kita akan menghabiskan waktu yang sia-sia.
Di sini kalau kita bilang menghabiskan waktu, contohnya, mungkin kalau kita contoh ambil kalau teman-teman di sini ambil kelas praktikum big data atau bagaimana, mungkin tidak terlihat kalau untuk level kecil, tapi kalau untuk level perusahaan, mereka melibatkan data yang sangat besar, mereka melibatkan sumber daya manusia yang lumayan banyak, dan menghabiskan waktu yang lumayan banyak juga. Tapi kalau untuk level misalnya kalau teman-teman latihan di sini menganalisis suatu data, menganalisis suatu data mining, biasanya belum terlalu terlihat sih seberapa besar effort yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal tersebut. Oke, kita coba lihat business case evaluation ini. Di sini kita harus dengan jelas mengerti eh, justifikasi, motivasi dan tujuan terkait business case yang mau kita analisis. Karena kalau kita mau menganalisis business case, pasti ada gambaran dari business case tersebut. Misalnya, business case ini terkait dengan data-data terkait histori transaksi consumer di 10 tahun terakhir. Kayak gitu. Kita analisis dulu background-nya apa dari level non-technical ya. Source datanya kira-kira apa dan seperti itu. Baru kira-kira, oh business case evaluation ini kira-kira bisa bisa kita lanjutkan ke step selanjutnya ini lumayan menarik untuk kita analisis. Baru akan kita lanjutkan ke fase kedua selanjutnya. Terus evaluasi dari business case ini akan sangat membantu kita terkait bisnis resource yang perlu kita gunakan dan apa saja yang akan kita perlu jawab atau apa saja pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk hasil akhir dari business case ini. Contohnya ada juga nih, kalau kita mau melakukan analisis, kita menggunakan beberapa parameter. Di sini ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini biasanya mempunyai beberapa poin yang menentukan capaian capaian keberhasilan dari business case evaluation ini dia harus memenuhi apa. Misalnya, oh level bisnis dia memenuhi skala 7 dari skala 10 tingkat kepentingannya seperti itu. Terus juga kalau misalnya KPI-nya indikator KPI tidak ada, kita juga bisa menggunakan indikator yang lain. Misalnya di sini ada singkatan SMART, kita menggunakan indikator lain kalau business case yang kita analisis ini spesifik, bisa diukur, attainable, relevan, dan waktunya timely ini waktunya memungkinkan. Terus juga kita harus perhatikan apakah yang kita analisis ini benaran kasus big data atau tidak. Bisa saja kalau dia tidak memenuhi salah satu karakteristik V ya, misalnya velocity dan lain seperti itu, berarti dia tidak termasuk case terkait big data. Nah, hasil output dari business case evaluasi ini, kita bisa memastikan apakah kita akan lanjut atau tidak untuk melakukan analisis big data terkait kasus yang ada. Karena lebih baik kalau misalnya hasil analisis kita menunjukkan bahwa kalau kita melakukan analisis big data, kita akan melakukan sesuatu yang sia-sia, berarti kita bisa melakukan pembatalan terkait proyek yang kita akan lakukan. Terus juga kita harus memperhatikan nih dari level uh, dari level tangible. Contohnya alat, hardware, apakah orang-orang yang di sana sudah capable atau tidak, apakah kita perlu training. Karena sebelum kita mulai, kalau hal-hal mendasarnya tidak siap, akan sulit untuk kita
untuk menyelesaikan project big data-nya ini sampai selesai, kayak gitu. Dan biasanya untuk implementasi big data analytics ini merupakan investasi jangka panjang sih, karena kalau kita punya SDM yang mumpuni hardware, tools, dan lain-lain, kita bisa menggunakannya secara berkelanjutan untuk mendukung operasional bisnis atau membuat inovasi baru di suatu perusahaan. Karena di sini untuk sumber daya manusia itu juga lumayan spesifik, misalnya mereka harus meng-hire data scientist, data engineer, hardware juga ini. Hardware ini butuh komputer yang mendukung mendukung operasi yang cepat dan lain seperti itu, juga internet dan lain seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada stage kedua, yaitu data identifications. Di sini kita perlu untuk mengidentifikasi dataset yang kita butuhkan untuk menganalisis proyek yang akan kita lakukan dan sumber-sumber data yang akan kita ambil. Kenapa kita perlu mempertimbangkan sumber data yang kita ambil? Contohnya kalau kita punya beberapa sumber data source seperti itu, belum tentu kita makin banyak data yang kita ambil, makin banyak sumber data yang kita ambil, akan mendukung hasil keputusan big data. Bisa saja salah satu sumber data yang lain itu datanya kurang bagus, atau terlalu banyak data kotor atau duplikasi. Kita perlu mengidentifikasi secara secara terlintas dulu apakah data-data source-nya ini bisa kita gunakan atau tidak. Tetapi dengan adanya, di sini ada wider variety of data sources, dengan adanya sumber data yang bervariasi, kita akan bisa meningkatkan probabilitas kita untuk menemukan suatu pattern tertentu atau korelasi. Padahal lagi, biasanya kalau kita mau menghasilkan data, kita di sini mau membuat suatu pattern atau mau mengasosiasikan sesuatu di sini, korelasi. Terus di sini kita harus mempertimbangkan juga source datanya ini dari internal perusahaan atau dari eksternal. Biasanya dari internal ini level kontrolnya lumayan lumayan besar. Kita tahu data-data yang kita ambil bagaimana kualitasnya. Tapi kalau level eksternal, effort kita untuk menganalisa agak lumayan berat. Kita harus tahu dulu datanya, apakah kita punya metadatanya atau tidak, kolom yang misalnya kalau referensi dalam bentuk table ya, big data ini enggak hanya database atau table. Mereka punya metadata, kolom yang ini merepresentasikan apa seperti itu. Terus misalnya di sini ada internal dataset. Biasanya untuk sumber datanya kita bisa mengambil dari data mart. Data mart itu bagian-bagian kecil dari suatu sub-departemen. Misalnya departemen HR, mereka punya kumpulan data mart yang disimpan untuk jangka waktu yang panjang. Kalau suatu perusahaan dia punya kumpulan data-data mart, dari kumpulan setiap data mart tersebut akan membentuk suatu data warehouse. Terus ada juga bentuknya misalnya operational system, ada juga tipe-tipe data yang lain. Nah, di sini ada external datasets, misalnya third party data provider, misal data Twitter atau data hasil dari Google Search seperti itu. Tapi karena external datasets biasanya, misal kalau internal datasets ya kita bisa bikin suatu query untuk mengambil suatu data. Kalau external datasets kita perlu mengumpulkan data-data yang akan kita ambil. Misalnya menggunakan automated tools untuk melakukan pulling suatu data dari Twitter, atau kita bikin suatu script API Twitter untuk mengambil kumpulan tweet
terkait yang mau kita analisis. Selanjutnya di sini stage ketiga, data acquisitions and filtering. Nah, sebelumnya kan kita telah mengidentifikasi nih sumber data source yang kita ingin ambil. Baru kita mengakuisisi ini, kita ambil datanya. Terus kita filter untuk menghapus atau meniadakan data-data yang kira-kira tidak berguna untuk hasil analisis kita. Terus untuk case misalnya yang external data ya, contohnya yang dari API tadi, misalnya contohnya tweet ya, tweet itu kan dia tipenya unstructured data. Nah, proses data acquisition and filtering ini eh, harus dibikin sedemikian rupa supaya bisa mengambil data-data yang relevan, supaya kita bisa menghapus noise-noise untuk meningkatkan kualitas dari analisanya. Contohnya kalau data yang teridentifikasi sebagai data yang korup, bisa saja datanya tidak lengkap atau ada invalid data types. Misalnya di sini kalau kita punya representasi data dalam bentuk tables, kayak database kayak gitu, ada kolom-kolom yang isinya null value atau kosong, atau juga misalnya ada kolom umur, tapi ada salah satu data yang isinya itu huruf atau selain angka seperti itu. Berarti kan itu invalid data types. Akan mempengaruhi hasil dari ini kita, analisis air kita. Jadi setelah kita melakukan filter, kita juga bisa memisahkan data yang kira-kira sebelum kita filter dan setelah kita filter. Karena bisa saja data yang kita filter ke depannya itu ternyata salah satu data yang ternyata berguna juga untuk kita analisis. Jadi kita harus selalu bikin dokumentasi secara rapi, dataset-nya apa, sebelum kita filter apa, setelah kita filter apa. Seperti itu. Dan biasanya kalau sebelum kita melakukan, di sini kan, ini disebutin nih, sebelum kita melakukan proses filtering, kita bikin verbatim copy. Apa sih verbatim copy itu? Verbatim copy itu kita melakukan duplikasi data apa adanya. Jadi kita langsung copy paste tanpa ada perubahan. Itu yang disebut verbatim di sini. Terus kalau kita bicara terkait big data ya, karena data itu pasti besar nih. Kita bisa menggunakan kompresi untuk menghemat storage yang kita punya. Dan kompresi ini untuk level data ya sangat bagus. Contohnya misalnya teman-teman di sini kalau punya pengalaman mengekspor suatu data dari database, coba deh teman-teman kompres datanya ke zip atau rar. Nanti ukuran datanya lumayan signifikan berkurang karena cara kerja dari software kompresi itu, mereka melakukan mapping data menggunakan pattern supaya mereka bisa misalnya banyak perulangan angka 1 di suatu data. Berarti kalau banyak perulangan angka 1 di suatu data, kita bisa melakukan kompresi secara maksimal. Kayak gitu. Nah, untuk cara penyimpanan data di sini. Ini ada beberapa hal nih. Kalau terkait internal external data, biasanya datanya itu butuh persisted. Persisted ini butuh disimpan maksudnya sebelum diproses atau masuk ke level enterprise. Nah, untuk base analytics, kita bisa simpan dulu, persisted ini simpan.
eh, di sini bisa banyak ya, habis hard disk, SSD lain sebelum kita melakukan analisis. Beda dengan case-nya real-time analytics, kita bisa menganalisis dulu, baru kita simpan datanya ke disk di sini. Nah, di sini waktu kita melakukan akuisisi dan filtering, kita bisa menambahkan metadata untuk mempermudah otomasi dari internal data dan eksternal data. Contohnya, kalau teman-teman punya miliaran data, tapi tidak punya metadatanya yang merincikan, misalnya kolom A ini username. Username ini apa sih? Oh, username ini merupakan suatu nama yang dipilih oleh user untuk mengidentifikasi uh, user secara unik. Nah, kalau kita tidak punya metadatanya, akan sulit untuk melakukan klasifikasi and query di sini. Dan ada juga metadata dalam bentuk lain, misalnya sumber datanya, waktu dibuat, terus data yang diproses ini dalam bentuk bahasa Inggris atau bukan, dan lain seperti itu. Metadata itu biasanya formatnya ada yang dalam bentuk XML dan lain, tapi intinya metadata ini tipenya itu machine readable, bisa dibaca mesin, contohnya dalam bentuk XML, terus bisa digunakan selanjutnya untuk proses analisis ke depannya. Metadata ini sangat membantu kita untuk memastikan akurasi sama quality dari data analisis yang akan kita lakukan di depannya. Di sini ada penggambaran nih. Kita di sini punya external data source, di sini punya internal data source, kita punya metadata. Metadata di sini bisa digunakan untuk melabelkan informasi-informasi yang akan kita analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya stage yang keempat yaitu data extraction. Kita lihat life cycle-nya seperti apa. Nah, ketika kita melakukan ekstraksi data, di sini kita biasanya akan menemui beberapa hal terkait data yang mau kita analisis. Contohnya, datanya formatnya nggak cocok satu sama lain. Terus ada data yang misalnya dari satu data source ada 2 kolom, dari data source lain ada 3 kolom, seperti itu. Nah, di sini kita perlu melakukan data ekstraksi supaya kita bisa melakukan transformasi ke format yang kita butuhkan untuk melakukan analisis selanjutnya. Terkadang juga sebelum kita melakukan ekstraksi, tergantung dengan big data solutions yang mau kita gunakan. Misal kalau teman-teman di sini pernah mendengar istilah software Spark, Orange, atau WK, tergantung dengan tools atau software-nya. Kadang software-nya ada juga yang kita bisa melakukan data ekstraksi on the fly. Maksudnya on the fly itu saat kita melakukan analisis, kita tinggal definisiin aja apa yang kamu mau kita ekstrak, nanti dia tools-nya itu secara otomatis akan melakukan ekstraksi. Ada juga teknik yang lain, sebelum kita masukkan ke tools, ke software, kita melakukan ekstraksi dengan menggunakan script sendiri sebelum kita masukkan ke software analytics, tergantung dengan big data solusinya nanti. Nah, contoh dari data extraction ini, misal, sini kita punya dalam bentuk XML, di sini ada bentuk JSON. Kita mau transformasi data-data tersebut menjadi format yang kita inginkan. Di sini kita menjadikan dalam bentuk table. Jadi kita ekstrak datanya menjadi yang ini. Atau juga kita mau ekstrak data lain dalam bentuk table juga dengan informasi yang kita mau ambil ini.
Oke, selanjutnya, life cycle selanjutnya yaitu data validations and cleansing. Nah, terkadang ketika kita yang tadi saya sebutkan ya, kalau kita mengambil data dari eksternal, contohnya dari Twitter, third party, external API seperti itu, karena datanya itu unstructured, kita tidak bisa melakukan validitas, kadang banyak noise-nya. Di sini proses untuk melakukan validasi atau cleansing sangat diperlukan untuk mengurangi invalid data atau data-data noise atau data kotor. Nah, kadang kalau ketika kita mau melakukan analisis, sebelum kita melakukan analisa, di sini kita akan menemukan banyak data yang redundan. Misal dari data source A, ternyata ada data source B juga yang sama, ada beberapa bagian. Nah, kita bisa menggunakan redundansi itu untuk melengkapi satu sama lain. Misalnya dari data source A itu dia punya 2 kolom, data source B itu punya 3 kolom. Kita bisa melengkapi data satu sama lain untuk mengkonekkan missing information di sana. Tapi terkadang ada data redundansi yang tidak berguna sama sekali. Kita bisa hapus tergantung dengan apa yang mau kita capai. Terus juga untuk batch analytics, kita bisa melakukan proses ini menggunakan ETL operation di luar dari aplikasi yang kita mau lakukan analytics secara offline. Secara offline itu berarti dia terpisah. Kita lakukan data validation cleansing sendiri, kita punya datanya, habis itu baru kita proses. Beda dengan real-time analytics, kita di sini melibatkan memory systems ya, untuk melakukan validasi sama cleansing sebelum kita simpan datanya ke disk. Di sini ada istilah nih, provenance. Provenance ini sama artinya dengan data source ya. Sumber itu sangat berperan penting ketika kita ingin memastikan akurasi sama kualitas dari datanya. Kadang ada data yang kita anggap invalid, ternyata dia punya pattern tertentu atau tren tertentu yang bisa kita gunakan. Jadi kita proses pre-analisis lumayan banyak sebelum kita masuk ke analisis seperti itu. Ini contohnya ada di sini, kita punya 2 dataset nih. Ada dataset yang missing di sini, kita bisa melengkapkan data yang hilang dari dataset B, masukkan ke dari dataset A. Seperti itu. Terus stage selanjutnya yaitu data aggregations and representations. Di sini kita bisa menggabungkan multiple datasets untuk menjadikan satu dataset tersendiri. Nah, sama sepertinya kalau teman-teman di sini menggunakan query database ya, teman-teman bisa melakukan join beberapa table menggunakan fields yang sama, misalnya ID atau email, atau username kayak gitu. Tapi ketika kita melakukan agregasi, kita harus memastikan data yang kita combine itu benar atau tidak. Contohnya misalnya ada 2 data source. Data source A ini eh, dia punya tanggal lahir. Data source B juga punya tanggal lahir, tapi formatnya beda ini. Yang satu itu tahun, bulan, tanggal. Yang satu lagi tanggal, bulan, tahun. Nah, kita harus memastikan proses agregasinya ini benar, supaya datanya itu jangan sampai ketika kita melakukan agregasi, data yang kita bikin malah menjadi noise. Ada juga nih contohnya secara semantik, misalnya ada yang dilabelkan di kolomnya itu satu surname, satu last name. Ini secara komputasional ya, secara sistem, itu tidak bisa membedakan surname sama last name. Tapi kita ya sebagai orang biasa tahu last name ini maknanya sama dengan surname. Kita bisa anggap ini sama.
Jadi perlu juga domain knowledge dari kita sendiri untuk melakukan data agregasi ini. Jadi kita tidak bisa uh, melempar 100% akan diproses sama sistem. Kita punya data, kita proses sistem, nggak bisa. Kita harus mengikuti life cycle yang ada, kita perlu knowledge yang kita punya untuk melakukan proses ini. Terus proses agregasi ya. Kalau teman-teman di sini pernah coba melakukan join, misalnya di database MySQL, join table ya. Kalau table-nya cuma 100 record, table A 100 record, table B 100 record, biasanya nggak kelihatan sih. Tapi kalau teman-teman bermain dengan data yang sangat besar, 1 juta records di table A, 1 juta records di table B. Ketika teman-teman melakukan operasi join, ada banyak kemungkinan proses join di sana. Misalnya dari 1 juta records di mapping ke 1 juta records yang lain. Berarti ada berapa kemungkinan itu? 1 juta dikali 1 juta. Nah, ketika kita bicara big data, kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kita menghabiskan waktu yang sia-sia untuk melakukan agregasi. Makanya di sini disebut proses agregasi ini memakan waktu dan effort yang sangat intensif. Sama halnya misalnya kalau teman-teman bikin website menampilkan data dari suatu table isinya 1 juta. Biasanya 5 menit nggak akan keload itu satu halaman. Nah, contohnya seperti itu. Saking beratnya proses operasi di SQL data. Nah, lanjutnya, ketika kita melakukan analisis, kita harus memperhatikan apakah kita perlu melakukan agregasi atau tidak. Terkadang juga kita punya beberapa dataset, tanpa melakukan agregasi, ternyata informasinya ini sudah cukup. Jadi kita perlu juga melihat dari level metadata, makna dari data ini apa, dari level paling atas gimana, dari level atomik per kolom-kolom itu bagaimana. Ini kalau case-nya table ya, karena big data ini nggak harus database-database yang kita proses, bisa juga dalam bentuk lain. Ada case-nya juga nih, contohnya. Teman-teman di sini pernah dengar istilah blob nggak? Blob ini suatu representasi data, misalnya blob di MySQL ya. Teman-teman bisa menyimpan suatu file di table MySQL sebagai data blob. Jadi datanya beneran masuk ke dalam tablenya MySQL. Nah, ada juga case yang lain. Kalau teman-teman menyimpan suatu file, teman-teman di sini tidak menyimpan filenya itu dimasukkan ke dalam table, tetapi hanya menyimpan referensi alamat filenya di mana, nanti filenya itu disimpan di hard disk. Kayak gitu. Jadi blob ini bisa juga kadang untuk mempersingkat disimpan ke dalam database. Tapi menyimpan suatu file di dalam database untuk level ini ya, level aplikasi tergantung kebutuhan biasa. Tapi cenderungnya jarang dilakukan karena misal teman-teman di sini mau menyimpan suatu foto di suatu table database. Satu foto 1 MB, ada mungkin ada 10 MB. Bayangkan aja kapasitas dari database itu bisa membengkak karena isi dari blob file ini. Beda kalau kita cuma menyimpan referensi alamat dari file tersebut, kita bisa menyimpan file aslinya itu ke dalam hard disk atau SSD atau tempat lain. Jadi level manajemennya lebih gampang daripada kita mencampur adukan ke dalam satu. Nah, ketika kita punya suatu dataset isinya blob, kita harus pastiin dulu kita bisa melakukan query atau tidak. Karena kalau datanya itu nempel ya, biasanya kita tidak bisa melakukan query data. Seperti itu. Di sini ada contoh dari join ya, join dataset A dan dataset B. Kita bisa mendapatkan dataset C dengan penggabungan kolom-kolom yang ada. Nah, ini sama dengan case yang saya sebutkan sebelumnya. Terkadang kita harus pastikan dulu data yang kita simpan ini
Bagaimana? Misalnya dia kumpulan data yang isinya cuma blob-blob data doang. Kalau data blob ini biasanya sangat sulit untuk melakukan query. Makanya kalau kita punya dataset A dan B, isinya sama, tapi salah satu dataset itu tipenya itu blob. Daripada kita pakai yang itu, kita bisa pakai yang sudah terstruktur dalam bentuk kolom-kolom ini. Misalnya di sini ada dataset A, dataset B, satu blob, satu kolom-kolom. Kita pakai aja yang sudah terstandar. Oke, life cycle selanjutnya, data analisis di sini. Nah, tapi kayaknya di sini title-nya masih salah sini. Nah, data analisis ini, sekarang kita bahas data analisis ya, walaupun title-nya mungkin kurang tepat. Nah, data analisis ini eh, teknik teknis bagaimana cara kita untuk melakukan analisis datanya. Contohnya, kita menggunakan suatu algoritma naik bias, kita menggunakan algoritma namanya nearest neighbor kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau ngambil ada kelas ambil praktikum akan lebih familiar untuk praktiknya langsung. Nah, di sini tergantung dengan tipe analisis. Biasanya data analisis ini cenderung dia ada juga yang tipenya exploratory. Di sini kita melakukan analisis sampai kita menemukan suatu pattern atau korelasi yang akan kita ungkap. Ada juga confirmatory analysis. Confirmatory analysis ini kita bikin suatu, ibaratnya sebelum kita melakukan analisis, kita menebak dulu. Dengan adanya A, hasilnya akan B. Terus kita lakukan analisis apakah hasil tebakan kita benar atau tidak. Nah, ketika melakukan analisis, kita bisa melakukan data yang telah kita lakukan agregasi untuk melakukan analisis. Terus nanti di proses analisis ini bisa saja kita melakukan query lagi terhadap dataset yang kita punya, tergantung kebutuhan saja. Tapi kadang juga untuk proses analisis ya, di sini kan melibatkan proses, contohnya ada data mining, ada statistical analysis untuk mencari suatu pattern tertentu atau mendeteksi suatu anomali, atau kita mau melakukan suatu prediksi. Atau juga bisa bikin suatu model. Model itu contohnya gini, dengan ada suatu kumpulan data, saya mau bikin suatu model yang belajar secara pintar, nanti model tersebut, kalau dia diberi suatu input, dia bisa menebak output dari hasil yang dia dilatih tadi seperti apa. Gitu. Terus untuk proses data analisis tadi yang sudah sebutkan, ada yang bentuk confirmatory atau exploratory. Exploratory ini biasanya terkaitannya lebih ke arah data mining. Nah, kalau confirmatory biasanya kita melakukan deductive approach di sini. Kita mempropose sesuatu yang namanya hipotesis. Hipotesisnya apa nih? Misalnya dengan adanya A, hasilnya B, kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini pernah mengambil mata kuliah statistik, ada istilahnya namanya null hipotesis, ada hipotesis 1, hipotesis 2. Nah, teman-teman berusaha untuk mencoba menjawab hipotesis tersebut atau menolak suatu hipotesis yang teman-teman ajukan. Beda dengan exploratory, kita di sini menggunakan inductive approach, di mana kita melakukan analisis tanpa melakukan asumsi sebelum kita melakukan analisis, karena kita bertujuan untuk mengerti suatu datanya, apakah kita mau ambil lihat suatu pattern, apakah kita mau menghasilkan suatu korelasi tertentu.
Terus life cycle selanjutnya yaitu data visualization, yaitu stage ke-8 ya. Di sini, setelah kita melakukan analisis, selanjutnya kita mau melakukan visualisasi supaya informasi-informasi yang kita buat itu berguna dan bisa diinterpretasikan dengan baik. Contohnya seringnya kita bisa menggunakan data visualization teknis ini, misalnya menggunakan graph atau menggunakan table, supaya misalnya kalau kita di sini melibatkan business user, supaya bisnis level dari business user bisa mengerti apa sih hasil dari analisis kita. Karena kalau kita melakukan analisis tapi hasilnya itu terlalu teknikal, bisa saja hasilnya itu tidak berguna sama sekali untuk business user. Sama contohnya misalnya teman-teman di sini buat program, tapi setelah programnya jadi, teman-teman tidak tahu cara merepresentasikannya, menjelaskannya ke orang awam. Isi program ini apa, kegunaannya apa? Karena biasanya orang awam tidak tidak tertarik ke hal teknisnya, tapi mereka lebih tertarik bagaimana kita merepresentasikan suatu hasil produk kita. Terus untuk representasi ini tergantung dengan teknik visualisasi ya. Visualisasi ini juga bisa menggunakan tools, bisa juga menggunakan manual, misalnya bikin grafik sendiri. Tapi kalau di sini kita mau melakukan visualisasi lebih ke arah real time analysis, pasti kita perlu menggunakan otomatis tools untuk melakukan visualisasi secara real time juga. Terus life cycle terakhir di sini kalau teman-teman lihat utilization of analysis result. Di sini walaupun kita telah bikin suatu grafik, bikin suatu visualisasi, kadang interpretasi dari hasil yang kita bikin itu bisa ditangkap berbeda-beda dari beberapa orang. Tapi kita harus memastikan kalau data yang kita tampilkan ini setidaknya mendukung suatu decision making tertentu, atau kita mempropose sesuatu, atau kita menghasilkan suatu model untuk memprediksi sesuatu. Kalau untuk real time analysis, condongnya kita membuat suatu visualisasi menggunakan dashboard. Kita menampilkan statistik tertentu seperti itu. Dan ada juga yang tadi yang untuk pendekatan yang inovatif. Di sini kita bisa membuat suatu model untuk melakukan prediksi tertentu. Model itu dia telah belajar dari kumpulan datasets yang ada, dengan ketika modelnya sudah jadi, dia akan bisa memprediksi kalau diberikan input, hasilnya apa. Contoh dari model ini, saya dulu pernah ini ya, menganalisis suatu data, kumpulan datasets. Jadi dataset ini digunakan model untuk melatih modelnya. Istilahnya itu train. Kita nge-train si model untuk memprediksi. Misalnya kalau orang belanja di orang belanja elektronik, kita memprediksi apa yang menyebabkan orang tersebut melakukan pengembalian produk. Hal ini kan sangat penting ya. Ibaratnya kalau di suatu perusahaan, dia memprediksi faktor apa saja yang akan memperbesar produk itu dikembalikan supaya minta diperbaiki dan seperti itu. Jadi modelnya ini belajar dari kumpulan datasets. Nanti ketika model ini jadi, kita punya profiling suatu informasi customer di sini. Contohnya, kita punya modelnya sudah jadi, terus ada pembeli baru. Kita punya informasinya, umurnya berapa, namanya berapa, jenis kelaminnya apa, tempat tinggalnya di mana, aktivitasnya apa, sering belanja apa, dan kayak gini. Kita masukkan ke model, kita bisa memprediksi apakah orang tersebut akan mengembalikan produknya untuk diperbaiki, digaransi atau tidak. Nah,
Ini salah satu contoh dari implementasi model, kita bisa melakukan prediksi di sana. Terus untuk ini ya, untuk salah satu contoh dari penggunaan analisis result ini, kita bisa menggunakannya untuk sebagai input dari sistem enterprise-nya sendiri. Misalnya untuk meningkatkan level operasional, bagaimana kita mau meningkatkan level operasional supaya misalnya di level ini ya, perusahaan yang membuat suatu produk seperti laptop, dia bisa mempertimbangkan apa yang mau mereka tingkatkan di produk mereka, lain-lain seperti itu. Misalnya juga mereka mau prediksi, ternyata kalau laptop gaming cenderungnya dipakai sama orang-orang yang umurnya 20 tahun ke atas. Dan cenderungnya produk itu dikembalikan itu kecil karena orang umur 20 tahun ke atas itu cenderung sudah melek teknologi. Beda misalnya kalau umurnya sudah di atas 40 atau di bawah 20 tahun, seperti itu. Ada juga case yang lain, kita mau menggunakan hasil analisis kita untuk bisnis proses optimisasi di sini. Contohnya kita mau bikin suatu logic supaya kita bisa mendukung proses transportasi supply chains kayak gitu. Ada juga analisis result yang lain di sini. Kita mau menggunakan sebagai alert di sini. Misalnya, teman-teman di sini pakai credit card, Visa, atau Mastercard. Ini cuma contoh. Mereka mau melakukan analisis dan membuat suatu model. Mereka bisa memprediksi kira-kira apa yang mereka bisa tebak, kira-kira transaksi yang dilakukan ini apakah fraud atau tidak. Nah, kita bisa prediksi, oh kemungkinan ini fraud, kita akan alert customer kita. Apakah Anda melakukan transaksi ini di area ini, dan seperti itu. Nah, itu kan bisa digunakan, bisa diimplementasikan kalau kita tahu previous activities-nya apa, kita lakukan analisis, kita punya model, dan kita bisa melakukan engagement terhadap customer untuk melakukan notifikasi apakah mereka beneran melakukan transaksi ini atau tidak. Baik, itu saja sesi materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Kalau ada pertanyaan di luar perkuliahan, bisa email saya di triando@upnpj.ac.id. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup dulu untuk sesi materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.